وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih sesuatu yang paling berharga di atas muka bumi, yang lebih berharga dari semua yang ada di atas muka bumi, yaitu ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yaitu ilmu yang akan menyelamatkan kita dari penderitaan, kesengsaraan, ya di dunia, dan juga keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka insyaallah. Pada kesempatan kali ini, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita akan membahas tema kajian yang menjadi banyak kegelisahan orang tua. Ya, bahkan telah banyak tersebar berita tentang penyimpangan seksual, bukan hanya di usia dewasa, tapi terjadi juga di usia anak-anak SD. Dan ternyata subhanallah, Rasulullah SAW sudah mengajarkan sejak 1400 tahun yang lalu. Dan pembahasan ini alhamdulillah kita sampaikan juga, kita ada kajian bersama anak-anak ya, kelas 5 dan kelas 6. Cuman judulnya kita rubah ya. Kalau bersama mereka judulnya 6 pilar menjaga kehormatan dan kesucian diri. Kalau di kajian-kajian umum itu judulnya umumnya anak dan pendidikan seksual. Ya. Tapi pada kajian kali ini ya kita berikan judul ya, tema menjaga kehormatan dan kesucian anak dari gelombang dahsyat fitnah syahwat. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bahwasanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah jadikan pada diri setiap manusia mencintai lawan jenis, mencintai kesenangan dan kenikmatan dunia. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, ya, dan seterusnya. Dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, demikianlah dijadikan indah pada manusia
kecintaan pada apa yang diingini, pada apa yang diinginkannya, berupa wanita-wanita dan juga anak-anak serta harta yang banyak dari emas, perak, kuda, kendaraan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ya, maksudnya apa? Itulah kesenangan kenikmatan dunia yang Allah hamparkan untuk kalian jika kalian menghendakinya, yang Allah telah jadikan hasrat bagi kalian, akan tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sudah menjadi ketetapan Allah, ada hikmah kenapa manusia dijadikan cinta dengan wanita lawan jenis atau wanita cinta dengan yang lain, ya, mencintai kesenangan dunia. Ada hikmah yang besar di sana, namun juga ada bencana musibah bagi yang tidak, ya, menjaga dirinya dengan ilmu. Kemudian dalam hadis yang masyhur dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Ya, bahkan dalam ayat yang tadi juga Allah katakan bahwasanya kesenangan fitnah yang paling dahsyat, yang paling pertama adalah wanita, baru yang kedua harta, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ghina. Ya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, yaitu ilmu, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Ya, kita memohon kepada Allah 4 perkara yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, yaitu ilmu, kemudian ketakwaan, kesucian, ya, dan juga kecukupan, ya, bukan banyaknya harta. Yang pertama, ada 6 yang sepatutnya diajarkan oleh orang tua, oleh kita semua sebagai pendidik kepada anak-anak yang kita cintai. Kalau kita begitu sangat luar biasa berusaha menjaga anak-anak kita dari berbagai penyakit fisik, ya, penyakit tubuh, harus istirahat, harus makan vitamin, harus makan sayur, makan buah, sampai kita omelin kalau sehari makan cuma sekali. Kita begitu luar biasa protek menjaga kesehatan fisik anak kita. Namun ternyata sedikit dari kita yang begitu perhatian dalam menjaga kesehatan mental, kesucian hatinya, kesucian, kebersihan, kejernihan pikirannya.
Padahal ini lebih utama daripada kesehatan badan. Sehatnya ruh, pikiran, hati akan mempengaruhi kesehatan badannya. Yang pertama yang bisa kita ajarkan kepada anak kita adalah memperhatikan atau mengajarkan pada mereka adab minta izin masuk kamar orang tua. Subhanallah, ya. Kita hendaknya mengajarkan anak kita adab minta izin masuk kamar orang tua, apalagi masuk kamar orang lain. Kalau masuk kamar orang tua saja harus izin, apalagi masuk kamar orang lain. Apalagi berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-27. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ya, ini masuk rumah. Ya, itu harus minta izin. Sama demikian pula ketika masuk kamar orang tua. Sebagaimana yang tersirat dalam hadis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, ya kata Rasulullah, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madaji. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya Rasulullah memerintahkan, ya perintahkanlah anak kalian untuk sholat dan mereka berusia 7 tahun dan pukul 10 tahun kalau masih nggak mau sholat, dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Usia berapa? 10 tahun. Ya. Bahkan yang lebih spesifik lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah dalam Al-Qur'an, surat apa ini? Dalam surah An-Nur ayat 58, ya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyastadzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya kalian, laki-laki maupun wanita, yang kalian miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kalian, hendaknya mereka meminta izin kepadamu 3 kali. Ya. Nah, ya hendaknya kita mengajarkan kepada mereka adab minta izin untuk masuk kamar orang tua. Ya. Setidaknya di usia 10 tahun. Mereka sudah dipisahkan tempat tidurnya, diajarkan kamu sudah mulai dewasa, ya. Dan di sini ada hikmah.
ya bosnya terkadang ya seorang bapak dan ibunya ketika di kasur ya melakukan sesuatu yang setidaknya sepatutnya tidak dilihat oleh seorang anak. Ya, ketika meskipun hanya bercanda, ya tiduran, ya, yang ketika itu sedang berpelukan, ya, mengungkapkan kasih sayang dan seterusnya, ini ditonton oleh anak setiap hari, yang padahal belum patut dilihat oleh mereka. Ya, nah, dan dalam memperhatikan adab minta izin itu dirinci lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, hendaknya mengajarkan anak untuk memilih waktu. Ya, tentu saja ketika ada minta izin masuk kamar, ini juga maknanya ada bertamu, minta izin masuk ke rumah orang lain. Ya, yang pertama, ya hendaknya ya waktu-waktu yang dilarang untuk bertamu atau masuk ke kamar orang tua yaitu sebelum fajar atau sebelum subuh. Ya, kemudian juga ketika siang hari di waktu-waktu ya manusia beristirahat. Kemudian juga ba'da isya. Ya. Ini diantara adab bertamu atau adab minta izin masuk kamar orang tua. Ya. Dan ini juga terdapat dalam surat An-Nur ayat 58. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan salatu auratin lakum. Yang demikian adalah waktu-waktu aurat bagi kalian. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Katsir dalam tafsirnya, ya beliau menjelaskan kenapa disebut waktu-waktu aurat, karena di waktu-waktu tersebut biasanya manusia ya membuka auratnya, ya pakai pakaian tidur, ya sebelum subuh, sebelum fajar, kemudian waktu siang, ya. Dan juga hendaknya kita meskipun di rumah satu keluarga satu mahram, kita tidak memperlihatkan auratnya depan anaknya. Ya, sebisa mungkin tidak pernah melihat lutut adiknya. Ya. Karena itu akan menjadi apa? Akan menjadi kebiasaan bagi si anak. Ya. Anak aja yang tinggal serumah ya sekian belas tahun gak pernah melihat lutut adik anak. Ya. Sama demikian wanita juga. Tapi bukan berarti kalau perempuan pakai hijab, jilbab terus tidak. Ya. Setidaknya tidak terlalu terbuka. Pakai pakaian yang pantas. Ya, apalagi di zaman ini anak-anak kecil itu sangat mudah ya melihat apa yang dilihat di luar ya di HP-nya, kemudian na'udzubillah ya berhasrat dengan orang yang ada di rumahnya. Mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Bahkan sekarang berita-berita di luar itu bukan hal yang aneh, bukan hal baru. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan ini. Ya. Kemudian juga mengetuk pintu, yang kemudian ya ada minta izin mengetuk pintu, ya. Sama masuk ke kamar abiknya, uminya, ketuk pintu, ya 3 kali maksimal. Ya. Kalau nggak dijawab, ya berarti pergi, ya tinggalkan. Sama ada bertamu, ya kemudian memberikan salam, ya assalamualaikum,
Ya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dana ahadukum salatan falam yadhanu falyarji." Ya, apabila salah satu dari kalian meminta izin untuk masuk, ya sudah 3 kali tidak diberikan izin, maka pergi. Ya. Nah, biasanya kalau anak itu masuk kamar orang tuanya gimana, Bu? Ya gedor-gedor. Ya. Abi, Umi, ya. Tolong cebokin ya. Masya Allah, kita cebokin sudah depan pintu kamar ya. Nah, baik. Ya, ajarkan minta izin. Kemudian juga diantaranya tidak menghadap pintu. Ya, kalau kita bertamu ngetuk pintu, wajah kita jangan menghadap pintu. Ya, kenapa? Karena sangat memungkinkan sekali ketika pemilik rumah buka pintu, ya kita melihat seisi rumahnya. Bisa jadi ada istrinya atau putrinya belum memakai hijab. Ini ajarkan pada anak kita. Ya, main ke rumah temannya, ya. Nah, kemudian dijawab salam itu belum tentu diizinkan masuk, ya. Dijawab salam itu belum tentu diizinkan masuk ke rumah, ya. Maka beda, ya, dengan salam antara salam dengan izin masuk. Kemudian juga ajarkan mereka untuk menundukkan pandangan ketika sudah masuk ke rumah pemilik rumah, ya tidak melihat seisi rumah, ya jelalatan matanya. Bahkan semua ditanyain, ya Masya Allah ini apa ini? Ya ini berapa harganya ini? Ya. Nah biasanya kadang ibu-ibu, ya betul nggak? Ya, oh Masya Allah itu bagus banget jamnya ya, di mana? Masa ditanyain semua. Ya, dilihatin. Dan anaknya setiap hari melihat. Dan itu perlu kita dapati. Ya, ada anak sudah usia SMA, ya masuk ke rumah saudaranya, ya ke rumah ya kerabatnya. Begitu masuk langsung masuk kamar sana, kamar sini. Jangankan masuk rumah saudaranya, masuk kamar orang tuanya saja tidak boleh. Ya. Berarti anaknya tidak diajarkan. Jangan sampai anak kita demikian. Ya masuk, ya lagi bertamu ke rumah saudara, masuk ke rumah, masuk ke kamar temannya. Beda kecuali diizinkan sama pemilik kamar. Ya. Kemudian juga tidak ngintip, Masya Allah. Ya biasanya kita kalau bertamu, ya ngetuk rumah nggak dijawab 3 kali, akhirnya ngintip dari jendela, ya ngeliatin, ya apa yang ada di dalam rumah. Itu boleh ya? Nggak boleh. Ya bahkan sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, "Law anna imra'an itla 'alaika bi ghairi idnin fa hadifathu bi husatin fa faqa'at 'ainuhu ma kana 'alaika min junahin." Ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sekiranya ada seseorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, kemudian kamu lempar dengan batu sampai matanya buta, ya, maka tidak berdosa bagimu. Masya Allah. Ya. Bahkan kalau tidak salah ya anak padahal, tapi ini jangan dijadikan dalil ya. Nah, nanti kita coba carikan hadisnya ya. Rasulullah itu pernah mencongkel mata ya salah satu malaikat, ya malaikat maut, Nabi Musa, ya Nabi Musa AS, ya malaikat maut turun ke dunia, kemudian dia menyerupai manusia,
kemudian mengintip rumah Nabi Musa alaihissalam, kemudian dicongkel matanya sampai matanya keluar. Ya, kemudian malaikat itu kembali kepada Allah, ya, mengadu matanya buta, ya, keluar, kemudian disembuhkan, dikembalikan lagi matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan boleh dicolok, ya, cuma kayaknya kalau dicolok kejam sekali, ya. Nah, ini menunjukkan betapa dilarangnya ngintip, ya. Nah, kalau orang tidak mau menerima tamu, ya, kemudian tidak berkenan, kita hendaknya segera pulang, ya, karena itu hak siapa? Tuan rumah. Ya, nggak boleh kita mengatakan ini yang punya rumah sombong, ya, misalnya, nggak boleh. Ya, bisa jadi dia sedang lelah, bisa jadi dia kurang sehat, bisa jadi dia sedang, ya, tidak enak pikirannya, ya, kita carikan uzur. Oleh karenanya di antara adab juga ketika kita hendak bertamu, terutama yang jauh, safar, maka kita memberikan kabar. Itu di antara adab bertamu. Ya, hatta meskipun ke rumah orang tua, berikan kabar. Ya, sekarang jadi tren datang berkunjung ke rumah keluarga orang tua, surprise. Ya, padahal adabnya memberi kabar. Ya, mau ngasih surprise, nggak taunya lagi ada acara, ada kegiatan. Ya, si akhirnya nggak ketemu. Atau si pemilik rumah jadi tidak nyaman. Ya, disuruh pulang sudah datang, mau diterima tapi sedang ada urusan, ya, akhirnya membuat tuan rumah menjadi tidak nyaman. Baik. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita mengajarkan ada meminta izin, baik masuk kamar orang tua, kamar orang lain, atau masuk ke rumah, ya, orang lain, maka yang kedua, ajarkan anak-anak kita untuk menundukkan pandangan. Ya, ajarkan anak kita untuk menundukkan pandangan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Ya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yang lebih suci bagi mereka, yang lebih menjaga isi hati mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Dan sesungguhnya Allah, ya, maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, bahkan sampai-sampai Rasulullah, ya, ketika bertemu dengan para sahabatnya yang hobinya nongkrong-nongkrong, ya, Rasulullah pernah berjalan kemudian bertemu dengan para sahabat yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, iyyakum wal julusa fi turuqat. Ya, jangan kalian duduk di pinggir jalan. Ya, namun larangan ini bukan sampai pada pengharaman, tapi anjuran. Ya, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Kemudian para sahabat mereka berkata, qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, ya, sungguh kami nggak bisa ninggalin. Kami sudah terbiasa, ya, ngobrol-ngobrol, ya. Makanya biasanya nongkrong, ya, di pinggir jalan, di warung, bapak-bapak sih, ya, sambil ngopi, ngomongin apa? Ngomongin masa depan, ya. Nah, kalau ibu-ibu biasanya ngomongin apa? Masa lalu, ya. Nah, gosip. Kalau bapak ngomongin masa depan, baik, ya. Nah, istri kedua, ya. Nah, ngomongin apa? Kerjaan, ya, dan seterusnya.
Para sahabat nggak bisa meninggalkannya karena sudah terbiasa, sudah jadi budaya mereka orang Arab. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fa'amma idza abaitum illal majlisa." Ya, kalau kalian nggak bisa meninggalkannya, ya, fa'tu tariqa haqqahu, maka tunaikan hak jalan. Apa itu hak jalan? Ya, kemudian kata Rasulullah, ghaddul basari, tundukkan pandangan. Ya, kalau ada yang lewat, ya, wanita, perempuan, ya, tundukkan pandangan, palingkan wajahnya. Tapi masalahnya terkadang perempuannya sengaja mundar-mandir, gimana? Ya, bersolek, pakai jilbab sih, cuman masya Allah mukanya menor, ya, pakai lipstik, parfumnya wangi, ya. Nah, pakai jilbab sih, tapi bajunya ketat, ya, lehernya kecekek. Nah, ya sudah, kita sebisa mungkin meninggalkan duduk di pinggir jalan, ya, apalagi di zaman ini, ya. Nah, wakaful adza, ya, kemudian juga menahan dari berbuat buruk, mengganggu orang lain. Waraddus salam, dan menjawab salam, wal amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Kemudian tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi munkar. Masalahnya bapak-bapak nih kalau duduk di pinggir jalan bisa nggak amar ma'ruf nahi munkar? Ya, ada yang lewat, ya, ngomong jorok, bisa nggak ingetin? Jangan ngomong jorok ya. Nah, ternyata yang diingetin badannya lebih besar. Nah, akhirnya kita tidak bisa menaikkan hak jalan, ya. Maka secara asal kembali, ya, menghindari duduk di pinggir jalan. Itu diantara cara menundukkan pandangan. Kalau sudah terlanjur, ya, ada hajat, ada kebutuhan, ya, maka berusaha menundukkan pandangan. Kemudian ketiga, ajarkan pada anak menutup aurat sempurna, dan bagi wanita tidak tabarruj. Ya, yang pertama, ajarkan anak menutup aurat, ya, terlebih ketika keluar rumah. Kalau laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Ya. Kalau wanita auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Ketika keluar rumah, ajarkan anak-anak aurat bahkan dari kecil. Ya, jangan mentang-mentang masih kecil dikasih pakaian yang terbuka. Ya, justru karena masih kecil, biasanya nggak banyak komplain, pakaikan pakaian yang tertutup. Ya, nanti kalau sudah terbiasa untuk aurat, ketika auratnya tersingkap, dia akan merasa tidak nyaman. Ya, karena sudah terbiasa tertutup auratnya. Ya. Nah, bahkan meskipun masih TK, masih SD, kelas 1, ajarkan kalau perempuan pakai jilbab. Belum wajib, tapi diajarkan. Ya. Sehingga kalau sudah masuk usianya, dia sudah terbiasa. Dan dia sudah paham bahwa itu adalah kewajiban. Ya, masalahnya sekarang banyak orang sudah usianya, bahkan sudah tua, ya, yang penting dihijabin dulu hatinya, katanya. Ya. Nah, alasannya apa? Belum siap. Ya. Nah, ini salah. Ya. Kesalahan orang tua, kadang masih kecil dipakaikan pakaian yang seksi, ya. Masih
apa namanya, baru setahun 2 tahun, apa? Mungkin kenal istilah apa itu? Pedofilia ya. Ada orang suka terhasrat sama anak kecil. Ya. Yang salah siapa? Ya orang tuanya. Sehingga anaknya jadi sasaran ya pelecehan seksual. Ya, jangan salahkan orang lain, kita sendiri yang memberikan fasilitas baginya. Ya, karena dari sekian juta manusia yang ada di sekitar kita, kita nggak tahu. Ya, ada yang mungkin hatinya kotor, ada yang mungkin terbiasa dengan lingkungan yang tidak baik. Ya, dan bahkan mungkin teman-teman yang di sekolahnya kita tidak tahu. Ya, ada yang terjangkit penyakit di hatinya dengan ya yang demikian. Bahkan sudah tidak heran ada anak SD sama anak SD hamil. Ya. Maka masalah pendidikan yang pertama adalah di rumah. Ya. Ajarkan anak untuk menutup aurat. Ya. Kemudian secara khusus bagi wanita ya tidak tabarruj, tidak bersolek, ya, tidak dandan berlebihan. Ya, kalau mandi rapi bersih itu wajib harus, ya. Tapi tidak berlebihan, pakai lipstik, ya. Coba, kira-kira kalau wanita pakai lipstik, yang memandang siapa? Banyak manusia, ya, bukan hanya suaminya saja. Nah, padahal wanita itu bersolek, ya, hanya boleh di siapa? Di hadapan suaminya saja. Ya. Kalau dia mau keluar rumah dia bersolek, berarti dia berdandan untuk siapa? Untuk laki-laki lain. Ya, suaminya harus cemburu. Ya, suaminya harus menegur istrinya dan juga menegur anak-anaknya. Ya, jangan sampai anak-anak kita, putri-putri kita jadi sasaran ya keburukan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha." Ya, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, ya, wajah, ya, apa, kecuali yang biasa nampak pada diri mereka itu wajah dan telapak tangan. Ya, sekarang masih banyak ya wanita atau ibu-ibu pakai jilbab, ya, tapi bajunya sampai betis, ya. Ada nggak? Ada. Ya, banyak. Ya. Kalau bisa kakinya tutup, pakai kaos kaki. Bahkan bagi wanita boleh apa pakainya itu nyengser ke tanah. Ya, yang nggak boleh laki-laki. Sekarang malah kebalik. Laki-laki celananya nyengser ke tanah, perempuan diangkat tinggi-tinggi. Ya. Yang perempuannya nggak isbal, yang lakinya isbal. Gimana nih? Ya. Nah, ini kebalik. Kalau laki-laki nggak isbal diprotes kebanjiran. Ya. Giliran perempuan diangkat tinggi-tinggi nggak ada yang protes. Nah, ini terbalik. Dan juga bagi wanita tidak pakai parfum, wangi-wangian. Ya. Bahkan juga termasuk afwan. Katanya ada pakai sampo yang wanginya masya Allah sampai keluar. Ya. Orang lewat itu wanginya luar biasa, ya. 1 kilo masih dicium, ya. Apa sudah lewat, sudah 10 meter masih wangi, ya. Nah, tapi kalau memang dia nggak ada cocok sampo lain kecuali sampo itu, ya sudah, ya gimana lagi. Tapi dia berusaha menghindarinya. Oleh karenanya sepatutnya bagi wanita itu di mana tempatnya? Di rumah, ya. Nah,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Ya, hendaklah kalian tetap tinggal di rumah kalian, wahai para wanita, dan janganlah kalian berhias, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu. Ya, maka kalau ada orang ya di zaman ini dia berhias, bersolek, dia berkeliaran, ya wanita, anak-anak kita sudah balik, sudah SD kelas 5, kelas 6, ya sudah SMP, apalagi SMA, mondar-mandir, ya maka ini diingatkan hendaknya di rumah, ya wanita sepatutnya di rumah. Ya bahkan berkata Ibnu Parfum juga Rasulullah pernah bersabda, ayyu mamra'atin istaqtarat famarat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Ya kata Rasulullah, jika ada seorang perempuan memakai wangi-wangian dan dia melalui sekumpulan laki-laki supaya mereka mencium bau harumnya, maka perempuan tersebut adalah telah berzina. Ya, maka orang tadi telah berzina. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Nasai dan Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya. Nah, maka masyaallah seandainya kita mengajarkan pada anak kita dan wanita-wanita di Indonesia semuanya mengamalkan ini, maka bisa dipastikan sangat jarang terjadi pelecehan. Ya, yang di luar laki-laki, wanita minim, tidak ada kalau keluar bersama mahramnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pisahkan tempat tidurnya. Ya. Kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, ya berusaha pisahkan tempat tidurnya. Ya, Ustadz, rumah saya kamarnya cuma satu. Ya, buka pintu langsung ruang tamu, kamar inti dan kamar mandi. Ya itu udah lagi sebenarnya fattaqullaha mastata'tum. Ya bertawakal kalian kepada Allah semaksimal kalian. Ya semampu kalian. Tapi kalau kamarnya banyak, kamarnya ada 3, ini kamar orang tua, ini kamar anaknya yang laki-laki, ini kamar anaknya yang perempuan. Kalau kamarnya cuma 2, berarti kamar yang pertama buat orang tuanya, kamar yang kedua untuk anak perempuannya, yang laki-laki tidur di ruang tengah. Ya, tidak apa-apa. Ya, dari sana mereka belajar. Ya, menjaga, memuliakan ya adik wanitanya, ya menjaga aurat wanita saudara perempuannya. Nah, baik. Kemudian yang kelima, menghindari ikhtilat. Ya kita berusaha menghindari ikhtilat, ya campur baur. Berusaha menjauhkan anak-anak kita dari tempat yang campur baur, ke mall, ya, ke pasar, yang kita di sana nggak ada kebutuhan, ya, pengen jalan-jalan aja ke mall, ya, dengar musik, ya, tempat kesukaannya siapa? Syaitan, ya, di sana tempat kumpulnya maksiat, ya banyak, ya orang-orang menyingkap aurat, karena pasar itu nggak mungkin dia ikhtilat, susah pasar itu nggak ikhtilat, ya mall itu nggak mungkin nggak ikhtilat, maka kita berusaha menghindarinya kalau tidak ada kebutuhan. Ya masalahnya sekarang banyak orang itu kalau healing jalan-jalannya ke mall, ya hiburan, ya
Padahal tempat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi hanya berdua, ya, laki-laki dengan wanita. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, la yaqluwanna rajulun bimra'atin tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahramin. Ya, janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan melainkan hendaknya beserta mahramnya, dan janganlah bersama bepergian seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Ya, nggak boleh laki-laki bersama perempuan. Kita berusaha menghindari tempat-tempat yang campur baur, ya, ikhtilat. Bahkan kalau cari tempat wisata, sebisa mungkin, ya, cari tempat yang sedikit, tapi susah. Ya, wisata nggak itu susah. Ya, cari tempat makan, ya, sebisa mungkin yang tidak ikhtilat. Ya. Dan sekarang masalah banyak, ya, ada tempat makan, ada saung-saung, ya, terpisah. Ya, masih ada terpisah, ya, lumayan. Ya. Dan juga ajarkan pada mereka tidak boleh bersentuhan atau berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Ya, larangan bersentuhan dengan yang bukan mahramnya ini dalam setiap saat, setiap kondisi, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, bukan hanya sebagaimana dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ya, ketika mau sholat aja tuh nggak boleh sentuhan. Ya, giliran selesai sholat, ya biasa gandengan, pegangan. Ya. Padahal, ya, kata Rasulullah, la an yut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Ya, sungguh ditusuknya kepala seorang laki-laki dengan besi yang panas itu lebih baik bagi dirinya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, jadi larangan ini menyentuh yang bukan mahram bukan hanya ketika mau sholat. Ya, ketemu saudara sepupu misalnya, sepupu itu bukan mahram. Ya, salaman. Ya. Nah, sebisa mungkin tidak, kecuali darurat. Ya, misalnya sakit, ya, dokternya nggak ada yang lain, ya, kecuali laki-laki. Ya, di dalam keadaan darurat maka uzur, ya, itu dibolehkan dalam Islam. Nah, hadis ini juga menunjukkan betapa kerasnya ancaman, ya, perbuatan tersebut. Ya, karena luar biasa, ditempelin, ditusuk besi panas itu kata Rasulullah lebih baik. Ya. Artinya ancaman di akhirat sangat dahsyat. Ya, tentunya yang sengaja. Ya, nggak mungkin salaman nggak sengaja, nggak mungkin. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenalkan mahram. Ya, ajarkan kepada mereka untuk mengenal mahram mereka. Ya, baik, sekali lagi, meskipun itu mahram, tetap bukan berarti mereka boleh membuka aurat mereka sebebas-bebasnya. Ya, bukan berarti meskipun anak dan ibunya mahram, berarti ibunya boleh berpakaian sebebas-bebasnya. Tidak.
Ya, bukan berarti bapaknya boleh berpakaian sebebas-bebasnya depan anak perempuan. Tidak, sebisa mungkin tetap ajarkan tutup aurat mereka. Ya, bahkan kita saksikan ada zina, ya, bapak bersama anak, atau ibu sama anak, atau kakak sama adiknya, ya, lebih dahsyat, ya, daripada zaman Nabi Muhammad SAW, daripada zaman orang-orang Quraisy terdahulu. Ya, mereka sangat menjaga kehormatan keluarganya, ya, namun mereka menghinakan kehormatan wanita di luar keluarga mereka. Ya, tapi di zaman ini lebih dahsyat. Ya. Yang keenam, ajarkan pada anak-anak kita untuk mengenal mahram mereka. Ya, meskipun tidak berdosa bagi mereka bersentuhan, bercium tangan, ya, pelukan kasih sayang, ya, seorang ibu kepada anaknya, ya, seorang ayah kepada anaknya, itu dianjurkan. Ya, namun tetap mereka menutup aurat. Ya. Nah, kenalkan mahram mereka. Yang pertama, ya, bagian dari mahram itu ada pada surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Ya, namun kita ringkas. Ya, mahram yang pertama adalah ayah, kakek kalau wanita. Kalau laki-laki berarti ibu dan nenek. Baik. Kemudian mahram itu dibagi menjadi dua. Ada mahram dengan sebab nasab, ada mahram karena nasab, ada mahram dengan sebab pernikahan. Ya. Kalau mahram karena nasab tadi bapak, kakek, ya. Kalau dia laki-laki berarti ibu dan nenek itu mahram. Ya. Kemudian masih yang dengan sebab nasab, yaitu anak kandung. Ya, anak kandung maka dia mahram. Kemudian paman atau bibi maka dia mahram. Tapi kalau misalnya saya punya paman nikah dengan seorang wanita, maka istrinya itu bukan mahram saya. Ya. Yang disebut mahram paman dan bibi adalah yang menjadi saudara kandung oleh orang tua kita. Ya, paman kita dari orang tua kita. Kalau paman punya istri, maka istrinya bukan mahram kita. Ya, nggak boleh. Ya, apa? Cium tangan, bersentuhan. Ya, diajarkan. Ya. Cuma biasanya kalau di kita budayanya sudah menjadi budaya, kalau nggak sentuhan nggak enak. Kalau nggak cium tangan nggak enak, ya. Nah, tetap harus diajarkan. Dan insya Allah keluarga kita lambat laun akan paham, ya. Nah, kecuali masih kecil, ya. Nah, kemudian juga termasuk mahram adalah keponakan. Ini masih dari berdasarkan nasab, mahram karena nasab, ya, keponakan, ya, anak dari kakak kita atau adik kita, maka itu masih mahram. Ya, itu berdasarkan nasab.
Ada mahram berdasarkan sebab pernikahan. Yang pertama adalah istri atau suami jadi mahram. Kalau safar ya sama suaminya yang paling utama, ya. Dalam hadis ya wala tusafiranna illa ma'a mahrami. Jangan akan bersafar kecuali bersama mahram. Ya. Nah, itu suami. Kemudian yang kedua berikutnya karena sebab pernikahan adalah mertua. Ya, bapak, ibu, mertua. Bapak, ibu dari istri kita, maka itu jadi mahram. Bahkan selamanya. Meskipun suami dan istrinya telah bercerai, maka bapak dan ibu mertuanya tetap jadi mahram. Tak boleh nanti menikah dengan mertuanya. Sudah cerai sama anaknya sama mertuanya, tidak boleh. Ya, maka itu jadi mahram. Kemudian kebalikannya mertua adalah menantunya. Ya, kalau kita punya anak, ya. Nah, Pak Isan sebentar lagi punya mantu. Nah, misalnya. Nah, dengan sini ya, itu jadi mahram selamanya. Ya, meskipun dia telah cerai dengan anak kita, maka kita tidak boleh menikah dengan mantu kita. Ya. Kemudian dengan sebab pernikahan adalah anak tiri, ya, anak sambung, itu jadi mahram. Ya, tidak boleh dinikahi. Ya. Nah, sama, meskipun bapak dan ibunya telah bercerai, maka anaknya akan menjadi mahram. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ya, dengan sebab persusuan. Nah, yang disusuin, ya, ini khilaf, ya, ada yang 2 teguk glegep berarti jadi mahram. Ada yang 3 teguk, ya, bayinya tuh teguk, ya, 3 kali jadi mahram. Ada yang mengatakan sampai kenyang, ya, maka menjadi mahram. Bagi siapa? Bagi si ibu itu dan bagi anak kandung dari ibu tersebut. Ya, biasanya orang-orang zaman dulu itu bermudah-mudahan, ya, nyusuin anak tetangganya. Ya, itu harus dicatat tuh. Ya, siapa aja yang harus disusuin nih, anak bulan catat. Ya, nanti udah dewasa mereka nggak boleh nikah sama anaknya. Ya, nah, baik, itu tadi 3 jenis mahram. Ya, pertama mahram dengan sebab mahram karena nasab, yang kedua mahram dengan sebab pernikahan, dan yang ketiga mahram karena sebab persusuan. Baik. Nah, barakallahu fikum. Ada yang bisa ulangi 6 poin, ya, cara menjaga kehormatan dan kesucian anak dari fitnah syahwat. Nah, ada hadiahnya. Nah, ada hadiah. Baik, dari Bapak dulu boleh. Nah, yang ujung sini. Baik, ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Reza, orang tua dari Fatih Muhammad Ghazi, kelas 1C. Baik, Masya Allah. Ini 6 hal yang harus diajarkan nanti kepada anak untuk menghindari fitnah akhir zaman. Yang pertama, mengajarkan adab
untuk minta izin masuk ke kamar orang tua, ke rumah orang lain. Yang kedua adalah mengajarkan untuk menundukkan tangannya. Yang ketiga mengajarkan untuk menutup aurat. Terlebih ketika keluar rumah. Dan khusus untuk perempuan itu tidak terlalu. Yang keempat mengajarkan untuk memisahkan tempat tidurnya. Memisahkan tempat tidur. Yang kelima tempat tidur laki dan perempuan. Yang kelima untuk menghindari ikhtilaf, mengajarkan untuk menghindari ikhtilaf atau campur baur. Ikhtilaf ya. Iya, ikhtilaf. Terus yang keenam mengajarkan untuk larangan bersentuhan dengan yang bukan. Baik. Nah, boleh ya. Bersentuhan sebenarnya itu masuk ke ikhtilaf, tapi nggak apa-apa ya, dipisah. Yang berikutnya yang keenam itu sebenarnya ajarkan anak untuk mengenal mahramnya. Baik, masyaallah. Nah, hadiahnya boleh diambil. Ini hadiah lebaran kayaknya. Lebarannya masih lama tadi. Baik, masyaallah. Nah, baik, yang benar ikhtilaf. Ikhtilaf pakai tok. Ya, bukan ikhtilaf. Kalau Sunda bisa ikhtilaf itu fa, ikhtilaf. Ya, ikhtilaf itu berselisih pendapat. Tapi ikhtilaf bukan tok. Ya. Bercampur baur. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Pertanyaan kedua. Ya, sebelum tutup ini, nanti. Pertanyaan kedua. Sebutkan doa yang pernah diajarkan Rasulullah untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Nah, ada mic-nya? Nah, mic-nya ada. Itu ada mic-nya. Dioper ke Nah, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Baik, masyaallah. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Nah, baik, hadiahnya nanti titip aja ya. Baik, Afwan, dari orang tuanya siapa, kelas berapa? Biar nanti dicatat sama panitia. Orang tua dari siapa, kelas berapa? Ummu Aisyah. Ummu Aisyah, kelas 5A. Kelas 5A. Nah, pertanyaan berikutnya. Sebutkan adat yang bertamu atau masuk ke kamar orang tua. Nah, baik. Padahal ada dokter. Baik, siapa duluan? Yang duluan ya tekanannya. Ya, miknya. Baik, nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rashid di antara ada beberapa yang tadi disampaikan. Yang pertama, menutup pintu 3 kali maksimal. Menutup pintu 3 kali maksimal. Kemudian memberi salam. Tidak menghadap pintu saat menutup. Tidak menghadap pintu saat menutup. Menundukkan pandangan saat masuk rumah atau bertamu. Iya. Tidak mengintip saat bertamu. Tidak ngintip. Jika tidak ada yang menjawab saat sedang menutup 3 kali tidak boleh mengintip. Baik, kalau 3 kali nggak ada jawaban, berarti kita pulang. Ya. Atau kalau dijawab dan disuruh pulang, kita juga harus pulang. Baik. Terakhir, memberi kabar saat bertamu. Memberi kabar sebelum bertamu. Baik, masya Allah. Ada yang satu kurang sebenarnya. Tidak berkunjung di waktu-waktu aurat. Baik, tidak berkunjung di waktu-waktu aurat. Artinya di antara ada bertamu memperhatikan waktu bertamu.
Sama mau ke kamar orang tua, ajarkan nak. Kalau jam segini, tolong jangan ganggu abi ini. Ya, jangan dikasih tahu alasannya detail-detail ya. Mau ada ritual jangan. Nah, bilang aja ya jam segini abi istirahat. Ya, umi istirahat. Nah, baik, masya Allah, jazakallahu khair. Nah, tafadhal. Insyaallah baik. Masih ada berapa? Ada 2 lagi. Baik, sebutkan 3 waktu aurat yang dijelaskan dalam surah ya An-Nur ayat 58. Nah, sebutkan 3 waktu aurat tadi yang tidak boleh bertamu. Nah, padahal gantian ya, gantian ya, padahal. Nah, mic-nya ada tadi, mic-nya di belakang, jauhkan ke depan. Ya. Nah, baik. Bismillah, anak orang tua dari Fahri kelas 4B. Waktu yang dilarang untuk bertamu atau aurat itu waktu fajar, Sebelum fajar. waktu sebelum fajar, ketika siang, ketika setelah isya. Baik, masya Allah. Nah, jazakallahu khair. Baik, nanti sama panitia. Ya. Udah habis berarti ya? Pertama belum? Oh iya, berarti habis cuma 4 ya? Oh iya, udah habis. Berarti yang lain udah kebagian segini ya. Nah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, rezekinya masing-masing. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan jazilan. Ya, semoga Allah memberikan kita taufiknya, ya kemudahan dalam mendidik putra-putri kita, juga Allah senantiasa menjaga keluarga kita dari fitnah ya syahwat yang di hari ini luar biasa. Afwan tadi terlupakan di antara bagian dari menundukkan pandangan adalah ya menjaga anak kita dari HP ya. Bahkan kalau bisa tidak punya HP. Kalau bisa anak tidak punya HP. Ya. Kalau kebetulan punya HP maksimal dikasih jadwal kapan boleh HP-an. Ya. Dan jangan difasilitasi internet. Allah ya. Bahkan tapi juga memang kalau bisa meskipun memang di zaman ini tidak bisa kita melarang anak-anak untuk tidak HP-an sama sekali. Oleh karenanya mungkin tidak mengapa dikasih HP tapi dijadwal. Kalau bisa HP-nya bukan HP milik mereka. Dan anak secara pribadi pun mensiasati anak punya tablet atau mungkin HP ya, mungkin orang bisa pakai HP. Di sana nggak ada kartu dan nggak ada internet. Jadi hanya untuk main games saja. Dan gamesnya pun kita pilih yang tidak ada gambar-gambar tertentu, yang nggak ada unsur-unsur ya yang memberikan mudarat. Sekarang banyak games-games yang ngasah otak, ya game matematika, game apa saja banyak, ya melatih fokus, ya dan sebagainya. Itu banyak. Itu refreshing mereka, nggak apa-apa ya di zaman ini. Jangan sampai mereka tidak sama sekali HP-an. Khawatir akhirnya nanti mereka mencari di luar. Sekarang banyak rental HP, ya di sana lebih tidak terkontrol.
Ya, seperti itu. Bahkan kalau anak kasih tadi, kalau mereka butuh internet, pengen nonton sesuatu misalnya, itu anak pakai hotspot HP kita. Terjadi dari sini. Bahkan datanya dari kita. Kalau dia buka YouTube, kelihatan dari HP kita apa yang dibuka. Ya, itu lebih mudah. Ya, kontrolnya. Ya, dan kemudian juga ketika pakai internet di samping orang tua. Ya, karena masalah saya ingin cerita demi Allah, ya, di usia SD rentang sekali, bahkan ada anak di usia SD saking berhasratnya mencuri pakaian dalam. Ya. Memang ini fenomena ya. Di zaman ini ya lewat HP, kan nggak ada HP juga orang keluar berkeliaran dan sebagainya. Ini masalah luar biasa. Ujian orang tua ya di zaman ini sangat dahsyat, sangat berat. Oleh karenanya kita juga hendaknya sepatutnya memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita dijaga, agar keluarga kita dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Dan diantaranya bekali mereka dengan ilmu, ya dengan ilmu, dengan adab-adab,